Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita masuk di minggu yang ke-10. Dalam minggu yang 10 ini kita akan mempelajari mengenai fungsi first class. Fungsi first class dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu fungsi first class? Di sini merupakan objek dalam bahasa Python yang mana objek tersebut dapat ditangani secara bersamaan. Bahasa pemrograman dikatakan mendukung fungsi first class jika memperlakukan fungsi sebagai objek first class. Bahasa Python di sini mendukung konsep fungsi dari first class. Properti dari fungsi first class yang pertama adalah turunan dari tipe objek, dapat menyimpan fungsi dalam sebuah variabel, meneruskan fungsi sebagai parameter fungsi yang lain, mengembalikan fungsi dari suatu fungsi, lalu menyimpannya dalam struktur data seperti tabel hash, daftar, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi sebagai objek di sini. Fungsi di dalam Python di sini objek first class-nya kita bisa melihat di sini ada fungsi sort di mana parameternya adalah teks. Nanti ini akan membuat teksnya menjadi upper ya, fungsi upper. Jadi yang berarti nanti kalau nanti dipraktekkan ini ya, semuanya memiliki huruf besar. Jika kita mengetikkannya ada yang menggunakan huruf kecil seperti itu. Ini contoh yang kedua, fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi yang lainnya. Sedangkan yang ketiga contoh di sini adalah fungsi yang mengembalikan fungsi lain. Nah, di sini menggunakan create adder. Nah, selain ini nanti juga akan ada tambahan ya, tambahan dari sebuah website Codepolitan di mana di sana dikatakan fungsi first class ya, fungsi first class. Di sini mengenal pemrograman fungsional. Fungsional di sini sering membingungkan karena fitur yang disuguhkan pemrograman fungsional seperti data yang tidak berubah, fungsi first class, dan optimalisasi tail call. Mereka di sini menyebutkan teknik yang selalu digunakan dalam pemrograman fungsional seperti mapping, reducing, pipelining, recursing, carrying, dan fungsi level atas. Keuntungannya seperti parallelization, lazy evaluasi, dan determinism. Nah, perbedaannya, nah di sini bisa saudara lihat di sini. Di sini dikatakan pemrograman fungsional mempunyai karakteristik yaitu pemrograman tidak bergantung pada data di luar fungsi dan tidak merubah data yang ada di luar fungsi. Tidak fungsional contohnya di sini bisa saudara lihat di sini ada A yang merupakan variabel global dari seluruh fungsi, di mana fungsi increment di sini memanggil global A. Di sini nanti akan menambahkan A sama dengan A plus 1. Kalau fungsional, nah ini ya, jadi A di sini tergantung pada parameter yang ada di dalam fungsi tersebut. Nah, itu perbedaannya. Nah, apa sih keuntungan yang disediakan pemrograman fungsional? Di sini kita membolehkan untuk menulis kode dengan potensi bug yang rendah karena setiap komponen telah diisolasi. Penggunaan rekursif atau pengulangan di sini, fungsi first class membolehkan kita untuk menampilkan bukti sederhana dari struktur kode. Pemrograman fungsional termasuk ke dalam paradigma menulis kode tanpa merubah state atau kondisi. Alasan utamanya, pemrograman fungsional melakukan pemanggilan fungsi yang dapat menghasilkan hasil yang sama secara berturut-turut. Untuk melakukan implementasi, kita menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung fungsi first class, di mana fungsi pemrograman fungsional di sini, fungsi yang ditulis tidak bergantung pada data. Nah, itu penjelasan untuk kuliah pada hari ini, di mana saudara mempelajari apa yang disebut dengan pemrograman fungsional, di mana di sana terdapat fungsi first class yang kita terapkan di dalam bahasa pemrograman Python. Baik, mahasiswa semuanya, nanti akan ada diskusi. Silahkan mencari contoh fungsi first class. Silahkan membuat new diskusi
diskusi di pertemuan yang ke-10, nama dan NIM sebagai judul dan pesan sebagai contoh skrip untuk fungsi first class. Silakan untuk membuktikan kehadiran dan keaktifan saudara membuat new discussion. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.